Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari yang dikuduskan ini, kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan yang Tritunggal itu, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dan juga gerejanya. Hingga kini kita mampu berjalan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Marilah kita selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna, dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu menyertai hidup kita dan juga gerejanya, serta yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik Minggu hari ini mengajak kita untuk saling menghargai dan mengasihi sesama kita, sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan Allah kita. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 9 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku Ende nomor 587 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku Kende nomor 180 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu kita hari ini
tertulis di kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 476 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salut. Kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini, minggu ke-13 Dum Trinitatis, tanggal 6 September 2020. Topik dang jadi majehehon dongan jolma. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Warta pertama, ibadah minggu dan pertanyaan wek. Mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan yang sampai saat ini masih status zona merah. HKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu situasi kondisi dan aman di dalam melaksanakan ibadah. Warta kedua, anak lahir. 1. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Bapak Pagar Suardi Manalu dari Ibu Son Pia Harsen Boru Tampu Bolon dari Jalan Nilam 18 nomor 26 WEK 10. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut. Nomor 2, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak Krisman Sinaga dari Ibu Yeni D. Boru Barimbing dari Jalan Rambi 5 nomor 11 WEK 7. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut. Nomor 3, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Bapak Wilson Tambunan SHMH dari Ibu Christian Boru Sinaga Eskom Jalan Kemenyan Raya nomor 15 W8. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut. Warta ketiga, anggota jemaat baru atau daftar ulang. Anggota 1, mulai minggu ini menjadi anggota jemaat baru di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Ramosta Karisma Hoki Simanjuntak dan Ibu Apranika Boru Simamora, saat ini bertempat tinggal di Jalan Simalingkar Raya, Porlak Nomensen, WEK 10. Nomor 2, anggota jemaat baru daftar ulang. Mulai hari Minggu ini menjadi anggota jemaat baru di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Gunung PS Silalahi dan Ibu Erna Sapitri Boru Huta Barat, saat ini bertempat tinggal di Jalan Kemenyan Raya nomor 56 WEK 8. Warta
keempat, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini, pindah jemaat dari HKBP Perumna Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Ferry Manaik Manurung, Ibu Rachel Kristianti Boru Huta Barat, dan satu orang anak laki-laki dari Jalan Jahe 12 nomor 3 W11 pindah ke Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Immanuel atau GPIB dari Jalan Sumatera nomor 21-23 Pekanbaru. Warta kelima, warta perkawinan, warta kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Daniel Moan Gunawan Simanjuntak SMB, putra Bapak Situa Doktorandus Tulupan Simanjuntak, Ibu Osda Boru Sagala dari Jalan Menteng 7 nomor 96A Medan. Anggota jemaat HKBP Sion Resort Medan 2 Simpang Limun dengan Ria Angelita Escape Nurse, putri Bapak Kompol Biston Situmorang SH, Ibu Parasian Boru Siburian dari Jalan Kopi Raya 2 nomor 5 WEK 1 Perumnas Simalingkar. Anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Jumat tanggal 11 September 2020 di HKBP Sion Resort Medan 2 Simpang Limun. Kiranya Tuhan memberkati perayaan pernikahan tersebut. Warta keenam, warta perkawinan, warta pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Ramli Ganda Putra Siagian SH, putri Bapak B Siagian, Ibu F Boru Silalahi dari Jalan Galang nomor 328 Lubuk Pakam. Anggota jemaat HKBP Lubuk Pakam Resort Lubuk Pakam dengan Elizabeth Rutana Lasmaria Boru Sinaga SPD MPD, putri Bapak Mangiman TH Sinaga, Ibu Kristina Bertauli Boru Marpaung dari Jalan Kemenyan Raya nomor 86 WEK 8 Perumnas Simalingkar. Anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Jumat tanggal 18 September 2020 di HKBP Lubuk Pakam Resort Lubuk Pakam. Kiranya Tuhan memberkati perayaan pernikahan tersebut. Warta ketujuh, Sinode Distrik 10 Medan Aceh. Pada hari Rabu Kamis tanggal 9 dan 10 September 2020 akan dilaksanakan Sinode Distrik 10 Medan Aceh untuk memilih calon paraeses dan memilih utusan mengikuti Sinode Godang HKBP 40 orang dari unsur pendeta dan 40 orang non-pendeta, bertempat di Wisma Permata Gria, Jalan Pelajar nomor 146. Peserta yang ikut sebagai utusan dari HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar adalah Pendeta Resort Pandita Sabar Pesi Marimares TH, 2 utusan Sintua D Napitupulu SEMM, 3 utusan Ruas Insinyur M Pardidi. Kiranya Sinode distrik ini diberkati Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Warta ke-8, himbauan kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan hari Rabu
di rumah masing-masing. B. Kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga, dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada Sintuawek masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Warta ke-9, bersatu melawan COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga gereja, maka untuk meminimalisasi pandemi COVID-19 diperlukan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu melawan COVID-19 dengan cara: A. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. B. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. C. Selalu memakai masker jika keluar rumah. D. Menjaga social distancing atau jaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Warta ke-10, anggota jemaat sakit. 1. Kasian Turi, Jalan Merica Raya nomor 20, WEK 4, penyakit stroke, opname di Rumah Sakit Pina Estetika. 2. Nyonya Simatupang Boru Situmeang, Okto Maria, Jalan Tembakau Raya nomor 58, WEK 6, penyakit jantung, opname di Rumah Sakit Atlet. 3. Petro TR Boru Sitompul, Jalan Bawang 9 nomor 3, WEK 6, dirawat di rumah. 4. Gesi Madikuntang, Jalan Coklat 2 nomor 1, WEK 13, kecelakaan sekarat opname di Rumah Sakit Mitra Sejahtera. 5. Situa Owe Simpulu, Jalan Gilang 19, opname di Rumah Sakit Haji Adam Malik. 6. R. Simatupang, alamat Komplek Residen 2, Perumnas Simalingkar, dirawat di Rumah Sakit Pina Estetika. 7. Moses Siagian, alamat Silang Simalingkar Raya 3, Gang Keliat, dirawat di Rumah Sakit Royal Prima. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat yang sakit serta seluruh keluarga, diberikan kekuatan di dalam menghadapi pergumulan. Warta ke-11, pemakaian gereja gedung SKN dan gedung Naposo. Bagi jemaat yang akan melaksanakan acara perkumpulan dan acara pemberkatan pernikahan di gereja maupun pemakaian gedung SKN Naposo untuk acara pesta adat, wajib mengikuti panduan dan tata laksana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh rapat majelis mulia pada tanggal 3 Agustus 2020. Panduan tersebut dapat diminta kepada Sintuawek masing-masing. Demikian warta gereja pada minggu ini di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kegiatan kami dalam satu Tuhan, Engkau telah
membawa kami ke arah keinginan kami dan atas perlindungan Tuhan. Juga mengharapkan hari-hari yang akan datang, perlindungan-Mu, penuh Tuhan, agar Kau bentengkan ke segala kegiatan-kegiatan untuk melakukan keinginan-keinginan hidup kami, kebutuhan hidup kami sebagai manusia atas kehendak dan seturut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang Kau berikan di dalam kegiatan kami yang 1 minggu ini, sehingga kami dapat mengucap syukur pada hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang kami sembah puji melalui Yesus Kristus Tuhan kami, kami juga masih berdoa kepada saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang mengalami sakit-penyakit, antara lain yang terserang COVID-19, begitu juga penyakit lainnya sekarang terbaring di rumah sakit. Kami antarkan mereka ke hadapan Tuhan agar Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka melalui bilur-bilur dari kehidupan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu Kasihan Turi, Jalan Mericaraya yang sekarang terbaring di rumah sakit dalam keadaan stroke. Begitu juga saudara kami Nyonya Simatupang yang terbaring juga di rumah sakit, berjuang di dalam pemulihan penyakit jantungnya di rumah sakit Advent. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu pelayan gereja ini, Bibel Pro TR Borsitompul, yang sekarang berjuang di dalam pemulihan sakit di dalam tubuhnya. Engkau jamah Tuhan hamba-Mu, Engkau berikan kekuatan dan perlindungan padanya, sehingga hari-hari yang akan datang dapat memberikan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan petunjuk, Engkau bukakan Tuhan pikirannya agar di dalam kegiatannya Tuhan dapat berjalan dengan baik secepatnya, dan Kau cabut sakit penyakit dari tubuhnya Tuhan, agar hamba-Mu dapat melayani jemaat-Mu di tengah gereja ini. Ya Tuhan, kasihanilah seluruh kegiatannya Tuhan, jamalah Tuhan pekerjaan tangannya, dan iring Tuhan langkahnya agar tetap tegar dan kuat melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Begitu juga Tuhan, saudara kami Amang G. Simanjuntak dari Jalan Coklat yang pada saat ini terbaring opname di rumah sakit Mitra Sejati. Engkau jamah Tuhan badannya, Engkau kuatkan dia Tuhan agar penyakitnya segera sembuh dari badannya. Dan begitu juga Tuhan, saudara kami Situa Uwe Simbolun dari Jalan Nilam 19 yang juga terbaring di rumah sakit Haji Adam Malik. Dan begitu juga Tuhan, keluarga saudara kami R. Simatubang sekarang terbaring di rumah sakit Vina Estetika. Dan begitu juga Tuhan, saudara kami Amang Moses Syagian ya sekarang terbaring juga di rumah sakit Royal Prima. Semua Tuhan, saudara sekasih seiman daripada kasih Kristus, kami antar Tuhan mereka ke hadapan Tuhan agar Kau sembuhkan, Kau jamah mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu agar segera sembuh Tuhan, dan kuatkan keluarga mereka Tuhan, berikan kekuatan dan dengarkan Tuhan doa-doa keluarga tersebut agar segala sakit penyakit dari tubuhnya segera hilang seketika atas anugerah dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga
berdoa kepada saudara kami pada saat ini, yaitu keluarga Pagar Suardi Manado yang telah Kau persembahkan anak kepada mereka. Begitu juga Tuhan, saudara Krisman Sinaga, Ibu Yeni di Purbalingga juga telah Kau berikan persembahan anak kepada mereka. Dan begitu juga saudara Bapak Wilson Tambunan dan Ibu Christine Bursinaga, Kau persembahkan ke mereka anak. Ya Tuhan, terima kasih seluruh persembahan kepada mereka itu semua karena kasih dan karunia Tuhan kepada mereka, sehingga bisa mendapatkan anak atas berkat dan karunia Tuhan. Berkatilah anak tersebut Tuhan, menjadi anak yang penuh sukacita di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih Tuhan menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu saudara kami si Manjuntak yang akan melangsungkan pernikahan anaknya, dan begitu juga si Tumorang burunya, dan begitu juga Ramli Siagian dan saudara kami, bapak kami Sinaga Buru Marpaung yang akan melaksanakan pernikahan anaknya di hari yang akan datang di bulan September. Hanya kepada Tuhan kami serahkan, hanya kepada tangan-Mu ya Tuhan kami berikan seluruh kegiatan tersebut, agar segala pelaksanaan, pemberkatan dan pelaksanaan adatnya dapat berjalan dengan penuh sukacita atas perlindungan dari Tuhan, sehingga keluarga tersebut dapat bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa di mana akan sebentar lagi di bulan September akan diadakan Sinode Distrik ke-10 Medan Aceh untuk memilih yang terbaik sebagai pemimpin gereja di Medan, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Biarlah Tuhan Engkau cari dan pilih yang terbaik daripada mereka untuk diutus sebagai pemikir, pemerhati dan peduli yang mampu untuk memberikan yang terbaik kepada gereja dan jemaahnya, khususnya di HKBP seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya Sinode Distrik itu diberkati Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal hingga penutupannya. Ya Tuhan, kami juga masih mendoakan yang pada saat ini Tuhan, kami tetap melaksanakan ibadah kami secara virtual akibat daripada pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami. Melanda pandemi 19. Pada saat ini, saudara-saudara kami penderitaan Engkau sembuhkan dan jamah mereka Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari agar pandemi ini dapat lenyap. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Engkau Tuhan yang mampu menghilangkan penyakit ini. Walaupun Tuhan ini terbit adalah karena pemberontakan kami terhadap Tuhan. Ampunkan Tuhan dosa perbuatan kami, agar kami tidak menerima hukuman-hukuman yang setimpal lagi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau adalah pengampun yang baik, Kau adalah kuasa yang baik. Kau akan mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga malapetaka dapat terhindar dari kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin negara kami, termasuk Tuhan Bapak Presiden Jokowi yang saat ini berupaya untuk mengatur, memperbaiki kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Begitu juga Tuhan yang sudah memproduksi percobaan obat untuk
kesembuhan, yaitu vaksin. Kiranya vaksin ini dapat selesai segera dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, terlebih-lebih kebutuhan masyarakat dunia agar terhindar dari segala serangan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkati seluruh pemimpin-pemimpin negara yang tertinggi sampai yang terendah, supaya arif dan bijaksana melaksanakan kegiatan-kegiatan kinerjanya untuk dirasakan masyarakat. Khususnya Tuhan, kami merasakan jemaat HKBP Perumnas Simalingkar. Ya Tuhan, seluruh permohonan kami ini agar Engkau layak memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kami. Terlebih dahulu ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga Tuhan, yang sebentar lagi acara kebaktian ini Tuhan akan dipandu oleh hamba-Mu, Pendeta Inang Boru Parpahan, yang akan memberikan dan menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, walaupun secara virtual Tuhan, tetapi menjadi penguat dan peneguh, menjadi kekuatan dan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat kepintaran daripada Tuhan, agar firman-Mu dapat diberikan, dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di keluarga kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dimanapun berada di dunia ini Tuhan, dapat merasakan hikmat daripada firman Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Inang Boru Parpahan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berikan dia kekuatan, berikan dia kecerdasan, hikmat dan kesehatan yang prima, sehingga firman-Mu dapat tumbuh di tengah-tengah hamba-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya HKBP Perumnas Simalingkar ini. Terima kasih Tuhan, seluruh permohonan kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 719 ayat 1 dan 2. Ku pergi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita pada hari ini tertulis di Injil Matius pasal 27 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, demikian bunyinya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dunia ini tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan yang fatal yang dapat mengakibatkan kekecewaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesalahan itu mungkin membawa kita kepada suatu penyesalan yang mendalam. Namun tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan yang diperbuatnya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi mereka tidak segera memperbaiki, sehingga mereka tetap di dalam pola hidup yang salah itu. Akibatnya seperti kata pepatah yang mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan yang tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Perasaan seperti inilah yang menghantui diri hidup dari salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, di mana dia selalu mengukur segala sesuatunya dengan materi. Akibat keserakahannya, akibat kerakusannya,
dan untuk mendapatkan uang 30 perak dia sampai menjual Yesus yang dia sebut sebagai gurunya, sebagai Mesias penyelamatnya. Keputusan yang diambil oleh Yudas yang menjual Yesus membawa dia kepada penyesalan yang begitu mendalam, karena dia telah menjual orang yang tidak bersalah. Ia melihat bahwa kepala-kepala imam dan tua-tua bangsa Yahudi telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Lalu dia menyesal telah berbuat seperti itu. Namun kita lihat di sini penyesalannya itu tidak membawa pertobatan dalam diri. Mengapa? Karena ia menyesal akan akibat dosa dan bukan menyesali dosanya itu sendiri. Sehingga dia berusaha untuk mengatasi akibat dosa yang dia perbuat itu dan bukan mengakui dosanya, tidak meninggalkan dosanya, tidak meminta ampun kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Justru kita lihat di sini ia pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk meminta pertimbangan supaya Yesus dibebaskan. Ia berpikir dengan mengembalikan 30 perak yang dia terima dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu, mereka dapat merubah keputusan mereka, merubah keadaan, sehingga Yesus yang dia sebut sebagai gurunya itu mendapat kebebasan. Tetapi apa yang kita lihat dari nats ini? Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu tidak peduli tentang keadaan Yudas, tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Yudas, karena yang mereka butuhkan bukan Yudas, yang mereka butuhkan adalah Yesus, dan itu sudah mereka dapat melalui pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Kita lihat dalam nats ini jawaban imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu kepada Yudas. Katakan, apa urusan kami dengan itu? Itu adalah urusanmu sendiri, tidak ada urusan kami. Apakah Yesus itu akan dihukum atau tidak, itu urusanmu sendiri. Kenapa engkau mengkhianati guru? Mengapa engkau menjual Yesus seharga 30 perak? Kita lihat di sini Yudas yang meminta pengampunan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu ternyata tidak diindahkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu, sehingga dia merasa bahwa tidak ada lagi yang menjadi pembelanya. Dia sudah putus asa, sehingga di dalam keputusasaannya itu dia mengambil suatu tindakan yang sangat membahayakan dirinya. Di akhir nats ini kita lihat tadi bahwa hidup Yudas
berakhir di tiang gantungan. Yudas bunuh diri. Yudas mati dalam penyesalan tanpa bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertitik tolak dari topik minggu kita yang mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan, maka sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Yudas yang telah menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi seharga 30 perak, yang kemudian menyesali perbuatannya, itu merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Perbuatan, tindakan yang harus kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Tindakan dan perbuatan yang tidak boleh kita tiru di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kebersamaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, apa yang mau kita lihat dari nats ini yang boleh kita pedomani di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Kristus tengah-tengah dunia ini. Ada dua hal yang boleh kita pedomani dalam nats ini. Yang pertama itu katakan tetap setia dan taat kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Tetap setia dan taat kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Penebusan Yesus di kayu salib yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus yang harus setia dan taat kepadanya. Namun kita lihat tidak semua orang yang sudah ditebus itu bersedia menjadi murid pengikut Kristus yang tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena mereka masih enggan untuk melakukan setiap ajaran-ajaran Yesus di dalam kehidupannya. Kita lihat dalam nats ini, Yudas yang merupakan murid Tuhan Yesus, yang selalu bersama dengan Yesus, yang sudah menyaksikan pengajaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, namun ketika hatinya terbuka untuk dikuasai oleh uang, dikuasai oleh harta, dikuasai oleh materi, dia sanggup berkhianat kepada Yesus. Dia sanggup menjual Yesus hanya dengan 30 perak. Kita lihat di sini, menjadi pengikut Kristus itu berarti kita bersedia menjadikan Yesus di atas segala-galanya, menempatkan Yesus di atas kepentingan-kepentingan yang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu meneladani apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini melakukan pelayanan-pelayanan yang memberikan kehidupan, yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan sukacita, kesenangan, dan terutama hidup yang kekal. Yesus selalu peduli terhadap kepentingan orang lain. Yesus selalu melakukan pelayanan
pelayanannya didasarkan oleh kasihnya yang begitu indah, begitu luar biasa. Perilaku yang menyengsarakan orang lain, yang membuat orang lain menjadi korban, menderita, harus kita hindari dari kehidupan kita. Kalau dibicarakan dalam nas ini tadi tentang memperjualbelikan manusia, boleh kita katakan bahwa tindakan memperjualbelikan manusia atau yang kita kenal dengan sebutan perdagangan manusia itu tidak asing lagi bagi kita. Itu bisa kita lihat dan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Perdagangan manusia atau tindakan memperjualbelikan manusia itu merupakan suatu tindakan kriminal, tindakan kejahatan yang mengeksploitasi sesama manusia, baik itu perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki. Ada orang yang melakukan tindakan perdagangan manusia itu dijadikan sebagai peluang atau bisnis untuk meraup keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa peduli apa yang dialami, tanpa peduli apa yang ada dalam kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang menderita karena tindakan memperjualbelikan manusia ini. Begitu banyak anak-anak bahkan di bawah umur, begitu banyak perempuan bahkan laki-laki yang tertipu dengan iming-iming akan dipekerjakan sampai ke luar negeri, yang akhirnya mengalami pelecehan, mengalami tindakan kekerasan, mengalami perbudakan. Bahkan ada anak-anak yang sampai dijual sebagian dari organ tubuhnya. Suatu tindakan yang sangat biadab, suatu tindakan kejahatan yang sangat keji, yang tidak berperi kemanusiaan. Dan apabila ada tindakan-tindakan seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia kepadanya, untuk kita ikut memerangi perbuatan-perbuatan seperti itu, untuk kita ikut menindas perbuatan-perbuatan seperti itu. Jangan hanya karena uang, jangan karena hanya materi, jangan karena hanya harta. Kita melakukan apapun, tindakan kejahatan pun, sampai mengorbankan nyawa sesama kita, dia lakukan. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi pengikutnya yang taat dan setia, melakukan ajaran-ajarannya, merefleksikan kasihnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kita manusia adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita,
bagaimanapun status kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Kita tidak ternilai dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga kita manusia adalah makhluk ciptaan yang tertinggi dan termulia yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Melalui nats ini kita diajak untuk selalu melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menghargai. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perlihatkan diri kita sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat kepadanya. Dengan sungguh-sungguh kita menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Peduli kepada orang lain. Jangan kita menyengsarakan kehidupan orang lain, tetapi mari kita membawa kehidupan kepada orang lain. Yang kedua yang mau kita lihat dalam nats ini, dikatakan, segeralah sadar dan sesalilah setiap perlakuanmu yang buruk dengan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan. Kita tidak pernah luput dari kejahatan-kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Namun firman ini mengajak kita semua, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita, jangan berputus asa dan jangan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yudas dalam nats ini. Tetapi mari kita datang kepada Yesus. Mari kita akui segala kesalahan kita, mohon ampun kepadanya tentang apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan selalu terbuka untuk menerima setiap orang yang mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan yang sungguh-sungguh meninggalkan perbuatannya, bertobat, menyesali dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Penyesalan yang sungguh-sungguh yang diikut sertakan dengan pertobatan, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap pengikut-pengikut Kristus. Kita lihat salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, yang menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus ketika Yesus ditangkap. Tetapi dia segera sadar, dia segera mengakuinya, dia segera bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Di dalam pertobatannya, di dalam dia kembali kepada Tuhan, Tuhan memakai dia menjadi rasulnya di tengah-tengah dunia ini. Petrus memberitakan Injil sampai akhir hidupnya, bahkan dia mati syahid. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, melakukan kesalahan-kesalahan di tengah-tengah dunia ini, mari datang kepada Yesus, berdoa memohon ampun kepada Tuhan, dan segeralah perbaiki pola hidupmu yang salah itu. Maka Tuhan akan menjadikan engkau menjadi orang yang lebih baik lagi, dan Tuhan mau memakai kamu menjadi alatnya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Pengasih, Allah yang murah kasih. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu.
Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan kami keselamatan. Anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak luput dari segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang seharusnya Engkau menghukum kami, tetapi yang Engkau berikan kepada kami adalah pengampunan, anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu, bila Engkau mampukan kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dan taat kepada-Mu, yang melakukan segala ajaran-ajaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu menjauhkan diri kami dari godaan-godaan dunia ini yang membawa kami jauh dari hadapan. Biarlah Engkau selalu memampukan kami untuk kami menunjukkan kasih yang benar di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh saling menopang, saling tolong menolong, saling menghargai di dalam kehidupan kami, apapun keberadaan kami, bagaimanapun situasi dan kondisi kami, karena kami adalah ciptaan-Mu yang paling mulia dan berharga. Biarlah Tuhan, kami boleh saling mengingatkan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh menunjukkan iman yang sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan kami dari tindakan-tindakan yang menyengsarakan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi biarlah kami Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati.